Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat yang saya cintai, sebelumnya saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat, diberikan kemudahan dalam setiap urusan, diberikan rizki yang halal barokah yang melimpah, yang banyak melimpah, diberikan keturunan yang solih-solihah, dan yang paling penting adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau bahas diagnosa jin, Mas. Ini agak asik ini pembahasannya. Jadi sebelumnya saya mau nebak-nebak sahabat ini. Perhatikan saya, coba sahabat lihat tangannya, ada biru-birunya apa enggak? Coba dilihat, ada biru-birunya apa enggak? Kalau ada, coba dibacakan ayat kursi. Kalau terasa panas, berarti tangan Anda ada jinnya. Wah, kayak kayak ini ya, saya kayak sudah kayak apa, penebak-penebak kayak peruqyah profesional apa enggak saya. Hari ini saya mau bahas model-model seperti ini, sahabat. Sebelumnya saya mau kasih tahu kepada sahabat ya, sebelum menonton video ini, saya sarankan menonton video saya yang sebelumnya. Dan jangan lupa sebelum menonton video ini secara utuh, tonton juga video tentang ilmu firasat yang diupload di channel Muhibbin Gus Qayyum. Silahkan ditonton, nanti silahkan Anda menyimpulkan mengenai ilmu tebak-tebakan. Yang pada intinya gini sahabat, mendiagnosa tangan, kemudian menebak hal yang metafisik, atau menebak hal-hal gaib dari mendiagnosa tubuh, itu adalah ilmu yang kita bisa istilahkan, kalau orang biasa ini ya, kalau orang biasa yang membaca, itu adalah ilmu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, kalau sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya tidak usah dibuktikan gitu. Makanya ada satu ustadz ini yang asik bisa mendiagnosa tangan. Kalau pembahasan para ulama itu mendiagnosanya itu didiagnosa tangan, kemudian kalau zaman dulu ya dalam ilmu psikologi ataupun di ilmu Islam sendiri juga ada tentang diagnosa-diagnosa seperti itu. Diagnosa melihat fisik orang, kemudian menebak-nebak karakter. Itu ternyata memang tidak bisa dibenarkan secara mutlak. Ya ada yang benar memang, tapi tidak bisa dibenarkan seutuhnya. Dan ternyata yang punya ilmu-ilmu semacam itu biasanya para wali-wali Allah. Jadi ketika hari ini ada orang yang mengatakan bisa menebak karakter orang, ini kayak dia itu apa ya, kayak mengaku wali Allah gitu ya, secara tidak langsung. Wah, berarti dia ini punya kelebihan dari Allah. Padahal kalau kita bicara secara ilmiahnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, makanya tidak perlu ada pembuktian. Itu dari awal mula adanya penebakan seperti itu, dari awal mulanya dia mendiagnosa kemudian memiliki tebakan atau jawaban, oh orang ini begini, itu sudah tidak bisa dibenarkan. Nah, kali ini ternyata ilmunya melebar. Wong yang karakter sudah tidak bisa dibenarkan, kemudian membuat teori baru dengan mendiagnosa tangan. Ini kita bisa mengetahui orang ini ada jinnya atau tidak di dalam tubuhnya. Ini ini kan sama ya. Jadi arusnya ini sama, alurnya sama-sama digunakan untuk menebak yang namanya alam gaib atau barang gaib seperti itu ya. Itu kalau kita ngomong jin ya sudah tuntas, jin itu secara bentuk asli tidak bisa dilihat dan memang tidak bisa dilihat jin itu ya. Apalagi kita ini siapa kan gitu. Kemudian ketika jelas jin itu tidak bisa dilihat, tiba-tiba ada orang mengatakan, "Oh, saya bisa mengetahui Anda ini diselimuti jin atau tidak dengan melihat fisik Anda yang begini begini begini." Ya, itu tidak bisa dibenarkan secara ilmiah, sahabat. Jadi kalau ada orang yang mengaku seperti itu, ya
otomatis tidak usah diajak pembuktian. Itu otomatis sudah halu, gitu ya. Loh, kadang-kadang itu bacakan ayat kursi, dia langsung keluar jinnya loh. Nah, bicara kadang-kadang kok dibicarakan. Kadang-kadang itu namanya orang tepaannya kayak saya tadi. Saya suruh Anda yang menyimak orang banyak, kemudian kalau tepaan lihat telapak tangan Anda, dilihat ada biru-birunya apa enggak. Kalau ada biru-biru, bacakan ayat kursi. Kalau panas berarti itu ada jin. Kita ini tidak tahu sahabat, jin di mana, jin sedang apa. Kita ini tidak tahu. Lah ini kok mau mendiagnosa fisik orang dibuat nebak ada jin. Jadi ini ilmu tebak-tebakan seperti itu sudah saya katakan, dan itu ada teorinya, ada bukunya. Saya nggak ngarang. Jadi itu adalah ilmu masuk dalam kategori ilmu spekulatif atau ilmu spekulasi tebak-tebakan itu ya. Atau kalau dalam bahasa itu ilmu semua atau bahasa lainnya saya lupa itu. Itu ilmu tebak-tebakan. Jadi nggak bisa dibenarkan orang yang mengatakan di sini ada jin. Terkecuali jika orang itu, dia orang yang wirai, dia wali Allah dan lain sebagainya. Tapi kan kita nggak tahu. Wali, layak riful wali ilal wali kan gitu ya. Jadi aneh juga ketika ada orang melihat mata, lihat kemudian dia mengatakan ada jin nasab, ada jin turunan dari tubuh Anda ini diselimuti jin. Oke, kita bahas jin. Kenapa para ulama kita, para guru-guru juga tidak pernah tuh mengajarkan yang namanya ilmu tebak-tebakan itu. Kenapa? Karena satu memang itu tidak begitu penting. Ya ada ilmunya tapi tidak begitu penting. Ada yang lebih penting dari itu. Karena sebenarnya ilmu firasah atau ilmu, ya kalau para wali memang dia diberikan oleh Allah pengetahuan, tapi kalau orang biasa itu kan tebak-tebakan namanya. Nah itu khawatirnya kan gini, ketika ilmu ini diajarkan, semua orang nanti mengaku, saya bisa begini, saya bisa begini, repot kan seperti itu. Makanya ada yang lebih penting itu kita diajari banyak sekali lah tentang pencegahan bagaimana jin agar tidak masuk ke dalam tubuh kita, itu banyak. Atau begini, kalau jin ini sudah betul-betul masuk ya, ini kan gampang penelitiannya. Misalkan dia sampai tidak menyadarkan diri, tidak sadar lah seperti itu. Kemudian dia nyerocos gitu ya. Itu pun belum dipastikan dia terkena gangguan jin karena saya sendiri pernah tuh punya pengalaman ada teman dia itu kalau ciri-ciri itu pokoknya dia pasti ada jinnya. Setiap saya tuh pernah begitu masalahnya. Sampai berapa orang saya lupa itu ahli-ahli yang katanya ahli jin dan lain sebagainya. Ya saya banyak sedikitnya ya kalau ciri-ciri tahulah, pernah diajari juga tapi ya enggak tak dalami sedalam-dalamnya buat apa juga gitu. Kita nyari-nyari jin. Sudah kita ini sudah pikiran normal masih suka makan nasi ya sudah ada alhamdulillah enggak mikir yang aneh-aneh gitu ya apalagi malah pakai jin apalagi menyelidiki orang ada jinnya atau tidak yang ujungnya itu adalah sekedar tebak-tebakan. Enggak seperti itu. Jadi teman saya tuh pernah, dia terindikasi ya, dan seperti itu. Terindikasi, wah ini jin. Dibacakan orang, itu ada 6 atau 8 dibacakan. Enggak ada yang mempan, kok enggak keluar-keluar. Terus para dukun-dukun, pokoknya orang yang tahu itulah berunding. Termasuk di situ ada saya. Ya saya nggak begitu tahu toh. Soalnya kalau jin itu biasanya kalau dibacakan Al-Quran itu ya hilang, dibacakan apa gitu. Pokoknya ada doa-doanya lah. Dan ini nanti di akhir session saya akan kasih tahu kepada sahabat ketika ada orang yang terkena jin, kemudian dibacakan ayat kursi, ayat-ayat suci Al-Quran dia nggak mempan. Ternyata kadang memang ada jin yang ketika dibacakan ayat suci Al-Quran itu malah ditiru. Jadi dia itu meniru. Misalkan Anda bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia niru. Pernah itu ada, ini pengalaman, pernah ada. Jadi belum tentu bisa ayat suci Al-Quran itu untuk mengusir jin. Jadi nggak bisa dipastikan gitulah ya istilahnya.
Ya, kembali lagi semuanya itu atas kehendak Allah. Kita kembali lagi ke cerita saya tadi ya, orang yang terindikasi terkena jin itu akhirnya, oh ini orang nyerah semuanya. Kemudian ada satu teman yang dia agak logis, wes gini aja ini dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan di sana dikasih obat penenang, kemudian dia tenang, dan kemudian diperiksa. Akhirnya munculnya apa? Dia ternyata kena penyakit ayan. Ternyata dia kena penyakit ayan. Tak kira itu ya ada jinnya, ternyata dibawa ke dokter penyakit ayan. Mirip sekali kayak orang kesurupan. Terus pokoknya dia mengerang sampai mulutnya ini berbusa, dia nggak menyadarkan diri, ya teriak-teriak seperti itu, mirip rip-rip seperti orang yang kesurupan. Makanya saya katakan, jin ini sudahlah, kita nggak usah bahas jin panjang-panjang. Tapi kita ini diajari untuk menangkal jin. Anda nggak usah nebak-nebak ini kalau ada seperti ini, orangnya begini, dia ada jin. Belum tentu, itu hanya tebakan Anda saja. Kalau delalah atau nepai betul ya betul, tapi itu bukan karena gara-gara tebakan Anda yang teori Anda yang benar, tapi memang di situ ada jinnya, Allah yang berkehendak di situ ada jin. Kan seperti itu, sahabat. Makanya di sini para ulama kita diantaranya apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan agar terhindar dari jin ya. Misalkan kalau kita mau ke WC diajari doa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu. Kemudian ketika ada orang yang sudah memang terkena terkena gangguan jin, dia sudah jelas pokoknya dia ini misalkan nggak sadar, dirinya nggak sadar, ya kita kita kumandangkan azan itu juga bisa. Tapi kadang-kadang dibacakan azan itu nggak mempan juga, sahabat. Ini saya pengalaman pribadi. Jadi hilang, kemudian kembali lagi, itu ada model seperti itu. Kemudian ini ada, misalkan ada ya, kok dibacakan Al-Quran nggak mempan, dikumandangkan azan tidak mempan. Nah ini coba, bisa dicoba. Ya, kembali lagi semuanya itu adalah qadarullah, atas kehendak Allah. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Maliki, kemudian Imam Tobroni dan lain sebagainya, mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di satu kesempatan Nabi Muhammad pernah itu didatangi jin Ifrit. Beliau Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Jin Ifrit ini membawa obor, kemudian mau mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di situ. Ternyata jin Ifrit nggak mempan itu, masih saja mendekati Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat ceritanya, ya itu agak panjang ya hadisnya. Singkat ceritanya, malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malaikat Jibril mengucapkan, maukah jika aku ajarkan kepadamu wahai Kanjeng Nabi beberapa kalimat yang jika engkau membacanya maka ia akan jatuh tersungkur dan obornya akan mati. Nah, ditawari itu, dan kemudian ini bukan Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi, itu bukan Al-Quran, melainkan itu ya doa minta perlindungan kepada Allah, seperti itulah kurang lebihnya, dan berhasil. Jadi dibacakan Al-Quran gak mempan, jin ifritnya masih saja mau mendekat ke Kanjeng Nabi, dibacakan doa ini, kemudian jin itu tersungkur. Bagaimana doanya? Nah ini nanti, ini saya tuliskan di sini ya sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajrum min syarri ma yanzilu minas sama'. Wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil lail wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yaturungu bi khairi ya rahman. Kurang lebihnya itu, jadi itu adalah pengalaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika beliau Isra Mi'raj, ketika beliau Mi'raj ya, didatangi jin dan ternyata dibacakan ayat suci Al-Quran tidak berpengaruh pada jin ifrit itu, dibacakan doa ini, dalam hadis ini dikatakan jin ifrit langsung tersungkur. Ya saya berdoa semoga sahabat-sahabat semua selalu terhindar, dan jangan lupa kalau mau tidur itu ya berdoa. Itu diantaranya doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, diantaranya membaca suci Al-Quran, kemudian membaca surat An-Nas, Al-Falaq, surat Kursi,
Dan ulama-ulama kita juga mengajarkan seperti itu, ya di antaranya, di antara faedahnya adalah agar kita terhindar dari gangguan jin. Jadi kita nggak perlu apa namanya kepo-kepo masalah ini jin, orang gini ada jinnya ada. Ya kalau kita bicara jin di mana-mana ya tetap ada sahabat. Jadi tidak terpaut ketika dia mau meyakinkan di sini ada jin, enggak seperti itu juga. Dan kita kadang-kadang ini juga kalau ada hal yang kiranya ini agak aneh sedikit, kita suudzonnya kepada jin. Saya kadang kasihan juga sama jin. Dia nggak ngapa-ngapain, misalkan ada orang yang apa namanya sakit apa gitu, curiganya ke jin. Kenapa kok nggak? Wah Allah saya diberikan ya Allah saya Engkau berikan penyakit seperti ini ya Allah, semoga cepat sembuh gitu. Jadi nggak perlu mencari kambing hitam ya, kasihan jin juga ya. Dia nggak ganggu tapi dituduh ganggu. Seperti itu sahabat, karena ya jin itu kan ya ada yang Islam, ada yang non-Islam juga sahabat. Mereka juga orang-orang makhluk yang mukallaf. Jadi Kanjeng Nabi itu kan diutus kepada dua golongan yaitu jin dan manusia. Seperti itu, semoga ini bisa menjadi bahan berpikir. Saya tidak dalil, tapi kiranya dibutuhkan dalil ya saya kasih dalil ya, karena sudah banyak sekali kawan-kawan yang dalil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.